Halo, yuk langsung aja kita bahas nih jebakan-jebakan pikiran yang sering, tanpa sadar bikin kita salah langkah. Kita pakai kutipan dari buku Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly sebagai panduan. Tujuannya, ya biar Anda bisa lebih kenal sama pola pikir keliru ini, jadi bisa lebih jernih lah pas nerima info atau ambil keputusan. Oke, kita mulai ya. Iya, betul banget. Mengenali bias-bias ini tuh langkah awal yang penting loh. Bukan soal jadi sempurna nggak pernah salah, tapi lebih ke ya paham aja gimana sih otak kita bekerja. Biar kita bisa bikin penilaian yang lebih pas gitu di dunia yang penuh banget informasi ini. Yang menarik kan bias ini tuh kerjanya sistematis. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini sering banget nih kita alami. Bias kesintasan atau survivorship bias. Anda sadar nggak sih? Kita tuh kayaknya lebih sering dengar cerita sukses daripada yang gagal. Contohnya, musisi yang tiba-tiba booming gitu. Kita dengerin ceritanya, tapi lupa ada ribuan musisi lain yang mungkin ya lagunya nggak kedengeran sama sekali. Nah, itu dia. Itu intinya survivorship bias. Kita jadi, gimana ya, secara sistematis itu melebih-lebihkan peluang sukses. Kenapa? Ya karena kegagalan itu sering nggak kelihatan, nggak diceritain. Akibatnya, wah bisa jadi kita ambil resiko yang sebetulnya kegedean. Dobelli malah nyaranin, coba deh sesekali kunjungi kuburan. Hah? Kunjungi kuburan maksudnya? Iya, kuburan proyek, investasi, atau karir yang dulu kelihatannya menjanjikan banget, tapi ujung-ujungnya gagal. Biar kita inget realita gitu. Wah, ide mengunjungi kuburan kegagalan. Itu dalam juga ya, biar kita tetap membumi. Oke, oke. Nah, kalau tadi soal fokus ke yang sukses aja, yang berikutnya ini juga soal salah fokus nih. Ilusi tubuh perenang atau swimmer's body illusion. Pernah kepikiran nggak, itu atlet renang profesional, badannya kan bagus tuh. Itu karena latihan keras banget, atau emang dari awal mereka dipilih karena ya fisiknya udah cocok buat renang? Nah, ini dia jebakan klasiknya. Kita sering banget keliru bedain mana faktor seleksi, mana hasil. Contoh lain deh, universitas top, kayak Harvard gitu. Apa Harvard beneran bikin mahasiswanya jadi sukses? Atau emang dari awal mereka pinter nyaring bibit unggul? Oh iya ya, benar juga. Sama kayak model iklan kosmetik. Apa kulitnya jadi bagus karena produk itu? Atau emang udah bagus makanya kepilih jadi model? Jadi kuncinya selalu tanya, ini tuh sebab atau akibat? Jangan sampai kita mati-matian niru sesuatu, ternyata itu bukan penyebab hasil yang kita mau. Jadi mesti kritis ya. Jangan-jangan kita ngejar badan perenang, padahal kita nggak punya bakat renangnya dari sononya. Oke, lanjut ya. Ini dia nih yang disebut Dobelli sebagai induknya semua kekeliruan berpikir. Bias konfirmasi atau confirmation bias. Ini katanya kuat banget loh nempel di diri kita. Intinya, kita tuh punya kecenderungan kuat buat nyari bukti yang dukung aja apa yang udah kita percaya. Iya, betul. Dan otomatis kita kayak ya nutup mata gitu sama bukti yang sebaliknya. Misalnya kalau Anda udah yakin politisi A itu hebat, Anda bakal lebih gampang ingat prestasi dia, tapi lupa atau abaikan aja skandalnya. Persis, kita itu kayak pakai kacamata kuda. Secara nggak sadar, nyaring informasi yang nggak cocok sama keyakinan kita. Dan ini makin parah loh kalau idenya makin abstrak atau kompleks. Misalnya soal ekonomi, investasi, atau tren sosial gitu. Kita jadi aktif nyari pembenaran, bukan kebenaran. Wah, bahaya juga ya. Iya, bahaya banget. Bisa bikin kita kejebak di gelembung informasi kita sendiri. Jadi susah banget nerima pandangan lain atau belajar hal baru. Emang susah sih ngelawan yang beginian. Rasanya kan enak ya kalau keyakinan kita terus-terusan dapat pembenaran. Oke, satu lagi nih buat obrolan kita kali ini. Bias retrospeksi atau hindsight bias. Tahu kan perasaan kayak, tuh kan, apa gue bilang? Atau, udah feeling gue dari awal. Pas sesuatu udah kejadian, rasanya kok semua jadi jelas banget ya. Kayaknya emang udah pasti bakal gitu. Iya, fenomena saya sudah tahu dari dulu. Contohnya mungkin pas krisis finansial global, atau pas ada perusahaan teknologi kayak Google sukses gede gitu. Banyak yang bilang, itu sih udah kelihatan dari dulu tanda-tandanya. Padahal ya, waktu itu, di masa lalu itu, masa depan kan abu-abu banget, penuh ketidakpastian. Nggak ada yang tahu pasti.
Bias ini agak licik soalnya, bikin kita ngerasa lebih pinter dari yang sebenarnya. Akibatnya, kita jadi susah belajar dari pengalaman atau kesalahan. Kita menilai keputusan lama itu berdasarkan hasilnya sekarang, bukan berdasarkan proses dan info yang terbatas waktu keputusan itu dibuat. Oh iya ya, jadi kita lupa, susahnya pas waktu itu harus nebak-nebak. Betul, dan ini bikin kita jadi terlalu pede sama kemampuan kita buat prediksi masa depan. Jadi, itu tadi ya, 4 jebakan berpikir yang udah kita obrolin. Survivorship bias, swimmer's body illusion, terus bias konfirmasi, sama yang terakhir, bias retrospeksi. Ini baru secuil loh dari sekian banyak cara otak kita bisa kesasar pas lagi mikir. Semoga obrolan ini bisa kasih Anda semacam, ya, lampu kuning kecil lah, biar lebih waspada. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Di bagian akhir bukunya, Dobelli bilang gini, pikiran kita ini jangan-jangan emang lebih dirancang buat meyakinkan orang, bukan buat nyari kebenaran yang objektif. Kalau benar gitu, coba pikirin lagi deh, seberapa sering keputusan intuitif yang Anda ambil, yang Anda banggain itu, sebenarnya cuma cerita pembenaran yang Anda karang setelahnya. Cuma biar Anda merasa enak aja sama pilihan Anda. Nah, itu pertanyaan penting buat direnungkan, terutama pas Anda mau ambil keputusan penting berikutnya.